Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdi li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Halaman 14. Wa an Safwan bin Asad radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Safwan bin Asal radhiyallahu anhu, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaran alla nanzi'a khifafana salasata ayyamin wa layaliyahunna. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu memerintahkan pada kami para sahabat apabila kami berada yaitu pada perjalanan jauh, bahwa tidak melepas oleh kami akan mujah kami selama 3 hari dan malamnya, illa min janabatin, kecuali daripada sebab junub, walakin min ghaitin, akan tetapi daripada buang hajat besar, wa baulin, dan buang air kecil, wa naumin, dan tidur. Akhrajahun Nasa'i, hadis riwayat An-Nasa'i wa Tirmidzi, dan Tirmidzi. Wal lafdhu lahu, adapun redaksinya yaitu milik Imam Tirmidzi. Wa Ibnu Khuzaimah, dan juga meriwayatkan Ibnu Khuzaimah. Wa sahahahu, dan menghukumi sahih oleh Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah akan hadis ini. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan daripada Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata, ja'alan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salasata ayyamin wa layaliyahunna lil musafir wa yawman wa lailatan lil muqim. Telah membuat batasan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan 3 hari dan malamnya bagi orang yang bepergian jauh, dan sehari semalam bagi orang yang mukim di rumahan, yakni fil masyalal khufaini, pada masalah mengusap atas 2 mujah. Akhrajahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Wa an Sauban, dan daripada Sayyidina Sauban radhiyallahu anhu qala, ia berkata, ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutus akan pasukan, fa amarahum an yamsahu 'alal asaibi, maka memerintahkan oleh Nabi akan pasukan perang yang nabinya tidak ikut, bahwa mereka mengusap atas surban, yakni lamaim surban, wattasakhin, dan mujah, yakni al-khifafa. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud, hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Wasahahahul Hakim, dan menghukumi sahih hadis ini oleh Imam Hakim. Wa an Umar mauqufan, dan diriwayatkan dari Sayyidina Umar padahal hadisnya mauquf. Wa an Anasin, dan dari Sayyidina Anas marfu'an padahal hadisnya sampai kepada Nabi. Idza tawaddaa ahadukum, apabila berwudu oleh seorang kamu, wala bisa khufaihi, lalu ia memakai akan 2 mujahnya, falyamsah alaihima, maka hendaklah ia mengusap atas 2 mujahnya,
wal yusalli fihima, dan hendaklah ia salat pada dua mujahnya, wala yakhla'huma, dan tidak melepas ia akan dua mujahnya, insya'a, kalau dia mau, illa min janabatin, kecuali dari lantaran junub. Akhrajahu Daraqutni, hadis riwayat Daraqutni, wal Hakim, dan Al Hakim, wa sahahahu, dan menghukumi sahih oleh Imam Hakim akan hadis ini. Wa an Ubay bin Imarah, dan dari Ubay bin Imarah radhiyallahu anhu annahu qala, bahwa beliau berkata, ya Rasulullah, imsah alal khufaini, amsahu alal khufaini, apakah aku boleh mengusap atas dua mujah? Qala, kata Nabi, na'am, ya. Qala, kata Ubay, yauman saharika? Qala, kata Nabi, na'am, iya. Qala, wa yaumaini, dua harika? Qala, na'am, kata Nabi, iya. Qala, wa salasa, tiga harikah? Qala, na'am, wa masyita, iya, dan apa yang kamu mau. Akhrajahu Abu Dawud, hadis riwayat Abu Dawud, wa qala, dan berkata, ia laisa bil qawi, tidaklah hadis ini yaitu kuat. Wallahu a'lam bissawab. Saudara sekalian, pertemuan ini saya gabung hadis yang banyak karena saudara enggak pakai mujah masalahnya. Jadi, tapi kalau bagi orang yang demen kajian karena dasar ilmiah, ya sebetulnya satu-satu saya harus bedah hadis itu. Cuman karena mujah kan udah saya enggak bawa, enggak dibawa. Oh udah enggak, udah dah kemarin. Jadi sehingga saya hanya mau menutup saja pembahasan mujah, tabarukan dengan kalamnya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, dan At-Tirmidzi, dan redaksinya milik At-Tirmidzi, hadis ini di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabat, yakni maksudnya umat. Perintah di sini adalah asalnya perintah wajib, tapi bukan itu yang dimaksud hadis. Perintah di sini hanya perintah mubah, izin saja, tidak wajib, sesuai dengan ijma' para ulama. Dalam artian Nabi memberikan batasan berapa harikah boleh kita tidak membasuh kaki dalam wudu, cukup mengusap mujah saja. Ini pertanyaan. Perlu diketahui saudara, orang yang mengusap mujah ada dua kategori. Yang pertama adalah orang rumahan, yakni tidak bepergian. Yang kedua adalah orang yang musafir, yakni bepergian jauh. Maksud hadis, yakni jauh itu minimal 90 km, lebih apalagi. Bagi orang yang mengadakan bepergian jauh sejauh 90 km ke atas, kata Sayyidina Safwan bin Asal radhiyallahu an, agama memberikan izin boleh dalam wudu tidak membasuh kaki, hanya cukup mengusap sepatu dalam jangka 72 jam, 30
3 hari. 24 kali 3 berapa? 72. Iya 72 lah. Begitu. Jadi 3 hari cukup yang diusap kaki saja, kaki yang diusap mujah saja, kakinya enggak dibasuh, enggak apa-apa dalam wuduknya. Bagi musafir 3 hari. Ini menghitung 3 harinya dari kapan? Menghitung 3 harinya dari sejak berhadas, setelah kita selesai memakai mujah. Artinya bila kemudian kita pakai mujah, kita wuduk dulu buat sholat dohor, yakni kakinya dibasuh, lalu sesudah sholat duhur kita pakai sepatu. Ini belum ada hitungan, karena kita udah pakai sepatu habis wudu basuh kaki, kita pakai sepatu, belum dihitung 3 hari itu. Terus aja asar wudu belum batal, begitu. Pas maghrib wudu batal. Nah, di maghrib inilah kita mau menghitung angka 1 untuk menuju 1 hari. Begitu. Kalau sampai orang 2 hari nggak batal-batal wudunya umpamanya, maka 3 hari itu sama dengan 5 hari. Kalau nggak batal-batal sejak batalnya. Begitu, sejak batalnya. Andai begitu kasusnya. Begitu. Jadi menghitung 3 hari ini, mulai angka itu ada bila mana berhadas sesudah sempurna bersuci. Begitu. Itu hitungannya bagi orang bepergian jauh. Ini maksudnya musafiron di sini. Di dalam hadis Sayyidina Safaron di sini maksudnya Sayyidina Sofwan bepergian yang boleh diqosor solat, yakni 90 kilometer ke atas, 90 kilometer ke atas. Kemudian bagaimana kalau bukan musafir? Nanti hadisnya di depan, yaitu sehari semalam 24 jam dalam hitungan yang sama, yaitu mulanya bukan daripada memakai sepatu, bukan daripada membasuh kaki, tapi mulanya dari hadas sesudah sempurnanya bersuci sehari semalam. Yang dimaksud sehari semalam bagi orang yang tidak bepergian, mukim namanya, 1 orang yang di rumah saja, 2 adalah orang yang bepergian tapi jaraknya dekat, di bawah 90 kilometer, itu pun juga disebut mukim. Begitu juga seorang istri yang kabur dari suami tanpa bilang izin, walaupun perginya ke Cirebon ke rumah orang tuanya, berdosa. Itu dianggap mukim, tidak 3 hari, karena dia bermaksiat dalam bepergiannya. Begitu. Pokoknya rumusnya menghitung masa sehari semalam bagi mukim dan 3 hari 3 malam bagi musafir dari sejak hadas, bukan mengusap, bukan memakai daripada sepatunya, bukan. Itu begitu. Kemudian dari hadis ini bisa difahami bahwa di antara yang membatalkan mengusap adalah
apa saja yang menyebabkan mandi besar, yaitu junub, haid, nifas. Di sela-sela itu mengusap mujah jadi batal. Sebab yang membatalkan mengusap mujah ada 4. Salah satunya yang menyebabkan hadas besar, yaitu kita mimpi bersetubuh atau bersetubuh dengan istri, ini batal. Walaupun 3 hari, udah nggak ada 3 hari lagi. Sehari semalam bagi mukim, nggak ada sehari semalam lagi, udah batal aja. Karena mandi junub, kaki kudu kena air, begitu. Itu begitu. Yang kedua, apa saja yang membatalkan wudu, begitu. Yang membatalkan wudu, begitu tuh. Yang membatalkan adalah sebesar itu satu, begitu tuh. Apa saja yang membatalkan wudu itu daripada membatalkan mujah. Ketiga, melepas mujah. Kalau mujahnya lepas, baik lepas sendiri atau robek ataukah dilepas orang, ini adalah membatalkan daripada mengusap mujah itu begitu. Ketiga, waktu. Daripada hadis ini kita pahami waktu mengusap mujah dari mulai hadas sesudah memakai mujah, bukan daripada memakai mujahnya, bukan juga dari mengusapnya. Kemudian dari hadis ini dipahami walakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Kalaulah kemudian itu ghaid, buang air besar, kencing dan juga tidur, ini mengusap mujah tidak batal. Artinya kita kentut, umpamanya yang batal hadasnya, tapi mengusap mujah mah tidak batal. Buang air besar tidak batal, mengusap mujah tapi wudu batal. Tidur wudu batal, tapi mengusap mujah masih boleh selama tidak junub, artinya tidak berhadas besar, begitu. Jadi kembali yang kita fahami dari hadis ini, bagi seorang musafir yang 90 km ke atas, kita bisa fahami dari hadis ini diperbolehkan mengusap mujah 3 hari 3 malam, yakni 72 jam dengan hitungan dari sejak hadas. Kedua, mengusap mujah bisa batal masa yang ditentukan oleh agama bila mana terkena hal-hal yang mewajibkan mandi, bila mana mujahnya lepas, itu begitu. Kemudian perintah Nabi kepada Sayyidina Sofwan dan para sahabat adalah perintah mubah. Jadi sehingga kalau dikata 3 hari, andai kita baru 2 hari kita musafir, mau kakinya pengen dibasuh padahal enggak ada penyebabnya, boleh saja begitu. Hadis berikutnya dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang Imam Muslim riwayatkan lebih spesifik, karena di depan barusan kita bedah buat musafir saja. Kata Imam Ali, ja'alan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salasata ayyamin walayaliyahunna lil musafir. 3 hari 3 malam bagi musafir. Dalam hadis sebelumnya tidak ngomongin mukim, dalam hadis ini jauh lebih tegas, wa yauman wa lailatan lil muqimi, bagi orang mukim dalam masalah mengusap mujah sehari semalam. Sehingga dari hadis ini secara fikih kita dapat fahami, mempertegas hadis sebelumnya, bagi seorang musafir 3 hari 3 malam yakni 72 jam
ini adalah kelonggaran agama bagi musafir. Kedua, lebih terang, non musafir yang di bawah 90 km kategorinya mukim, itu masaknya hanya 24 jam terhitung dari hadasnya dia sesudah memakai khuf, bukan dari mengusapnya. Begitu. Hadis ini jauh lebih tegas, tapi tidak ngomong hal yang membatalkan. Berikutnya dari Sayyidina Sauban yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya menjelaskan juga hadisnya sahih, kata Imam Hakim. Dalam hadis ini dijelaskan oleh Sayyidina Sauban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini mengutus Sariyah. Sariyah itu peperangan yang nabinya tidak ikut, jumlah pasukannya bisa barakuda itu 400-an, tapi nabinya enggak ikut. Yang kayak begitu namanya Sariyah, tapi kalau ikut namanya disebut ghazwah di dalam istilah ulama. Hadis ini mengajarkan tentang disyariatkan mengusap mujah, namun waktu tidak dijelaskan dalam hadis ini. Dan ada tambahan mengusap surban di dalam wudu. Kalau kita wudu nih, picinya enggak dilepas, sesudah begini disuruh picinya diusap biar sempurna, begitu. Tapi jangan pici hitam. Kalau pici hitam cepat rusak, kopiah aja. Udah kita kelewat materinya pada nerangin tentang wudu, jadi saya tidak mengulang lagi. Dalam hadis riwayat Ad-Daraqutni dan Al-Hakim dari Sayyidina Umar bin Khattab dan juga dari Sayyidina Anas bin Malik, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau Sayyidina Anas begitu, Sayyidina Umar tidak menyebutkan qala Rasulullah karena itu hadisnya mauquf. Kata Nabi, idza tawaddoa ahadukum, bila mana kita wudu sudah memakai khuf, begitu udah memakai khuf, wudu sampai kaki, maka kita diizinkan ngusap khuf terus. Enggak menyebutkan berapa hari bagi musafir, berapa hari bagi mukim dalam hadis ini. Dan sholatnya khufnya enggak dicopot, tuh begitu, terus saja pakai aja sesuai dengan ketentuan waktu yang telah diberikan oleh Nabi, kecuali bila terkena hal-hal yang menyebabkan mandi. Dalam hadis ini diberikan catatan sesudah berwudu beres, karena nabinya menyatakan falyamsah alaihima, sesuai dengan hadis yang di pertama berbicara bab tentang mengusap mujah. Saya tidak urai panjang ini per hadisnya karena saudara enggak pakai ini. Kemudian dalam hadis ini dijelaskan bila mana terjadi junub, maka mengusap mujah yang diberikan oleh agama batasan 3 hari 3 malam atau sehari semalam bagi mukim akan batal adanya, dan wajib kakinya dibasuh kembali, khuf tidak bisa. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa dalam wudu kudu tertib sampai membasuh kaki yang kemudian diganti dengan mengusap khuf. Begitu bila kemudian wudunya batal, begitu maka kaki tidak perlu dibasuh, cukup diusap saja selama waktu yang diberikan oleh agama masih ada. Kemudian wa an Abi Bakrah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu rakhasa lil musafiri salasata ayyamin wa layaliyahunna. Dari Abu Bakrah radhiyallahu taala an
dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu bahwa Nabi rakhasa, yaitu memberikan rukhsah, dispensasi agama, lil musafiri, kelonggaran bagi orang musafir dengan perjalanan jauh, salasata ayyamin, 3 hari, walayaliyahuna, dan malamnya, walil muqimi yauman walailatan, dan bagi orang mukim sehari dan semalam, idza tatahhara, apabila telah berapi bersuci, fala bisa khufaihi, lalu ia memakai 2 khufnya, an yamsaha alaihima, bahwa mengusap atas 2 khuf saja, akhrajahu ad-Daraqutni wa sahahu Ibnu Khuzaimah, dan menghukumi sahih hadis ini Ibnu Khuzaimah. Artinya saudara, dalam hadis ini menegaskan uraian sebelumnya, pembatasan mengusap muja bagi orang yang bepergian 90 km ke atas bukan maksiat adanya 3 hari 3 malam. Inilah memperkuat hadis sebelumnya. Kemudian wajib berwudu, membasuh kaki sebelum kita mengenakan 2 mujahnya seperti hadis-hadis sebelumnya. Kemudian memperkuat hadis Ali, di mana bagi orang mukim sehari semalam, termasuk mukim adalah orang yang musafir tapi di bawah 90 km, atau orang musafir 90 ke atas tapi perjalanannya adalah maksiat. Mengusap mujah merupakan rukhsah, kelonggaran dari agama sebagai mengganti membasuh kaki dalam wudu saja, tidak ada hubungan dengan urusan mandi. Sahabat menyebutkan ini adalah rukhsah, kelonggaran dari agama, meski hukum asalnya yang namanya kaki kudu dibasuh. Inilah makna hadis. Sebagai penutup hadis mujah, Ibnu Hajar Al-Asqalani meriwayatkan hadis dari Sayyidina Ubay bin Imarah. Waktu beliau nanya sama Nabi, ya Rasulullah, bolehkah saya mengusap mujah? Dijawab sama Nabi, ya boleh saja. Sehari boleh enggak? Boleh. 2 hari? Boleh. 3 hari? Boleh. Kalau mau terus juga boleh. Begitu. Hadis ini nampak umum tapi tidak kuat di dalam qaul qadim madhab Syafi'i. 3 hari bukan batasan akhir, boleh seminggu menggunakan hadis ini bagi yang musafir. Namun hadis ini dhaif, enggak dipakai. Yang muktamad bagi musafir hanya dibatasi 3 hari 3 malam. Sehingga dohir hadis menunjukkan dari yang terakhir ini tidak ada batasan mengusap mujah, baik itu di rumah maupun musafir. Namun ini hadisnya tidak kuat. Yang kuat seperti hadis yang telah lalu, 3 hari 3 malam bagi musafir, sehari semalam bagi mukim. Namun dalam madhab Malik ini dipakai, sehingga dalam madhab Malik kalau udah pakai mujah terus aja pakai mujah. Tentu peraturannya sesudah membasuh kaki begitu, cuman enggak ada batasan akhir. Tapi hadis ini para ulama Syafi'i membedahnya. Bahkan Ibnu Hajar menjelaskan walaisa bil qawi, kata Abu Dawud hadisnya enggak kuat sehingga enggak bisa dijadikan sandaran dalil daripada hadis yang kita bedah ini. Disebut hadis ini dalam pandangan ulama usul fiqih adalah hadis umum yang diberikan catatan oleh ulama, yakni dimaksus, ditaksis dengan hadis Sayyidina Sofwan bin Asal. Singkatnya dari sekian banyak uraian ini saudara, betapa Islam
agama yang amat sangat murah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah SAW hadir di tengah-tengah kita. Afrika itu kadang iklimnya panas dan dingin. Kalau dingin-dingin sekali amat sangat repot, maka cukup kaki enggak usah dibasuh, usap aja mujahnya. Sayang hari ini enggak saya bawa lagi, ini kelupaan ini kawan kita yang nemenin begitu. Tapi contohnya sudah saya bawa pertemuan yang lalu, nanti dilihat saja itu di video begitu. Untuk kemudian mana sih yang dimaksud dengan mujah, sehingga boleh kita mengusap mujah begitu bagi orang-orang yang di daerah dingin, sehingga kaki nggak perlu dibasuh. Inilah rahmat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya diayomi oleh Nabi. Karena itu bukan rahmatan lil muslimin, bukan rahmatan li bani Adam, tapi rahmatan lil alamin. Semuanya dapat rahmat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jadi diaturlah oleh agama, sehingga kadang satu materi yang sama jawaban Nabi berbeda. Inilah rahmatnya Nabi, bagaimana cara menghadapi kasus. Walaupun kasusnya sama, orangnya berbeda, akan berpengaruh pada hukum. Itulah Nabi. Satu hari contoh, Nabi ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasulullah, saya siang hari cium bini di bulan Ramadan, bagaimana puasa saya?" Kata Nabi, "Tidak batal." Selang sejam ada yang datang lagi sama Nabi, "Ya Rasulullah, saya ini nyium bini siang hari bulan Ramadan, bagaimana?" Batal. Begitulah rahmatan lil alaminnya Rasulullah SAW. Orang yang tidak mengerti rahmat lil alamin akan menuduh ini Nabi plin-plan begitu. Kok jawabannya tadi nggak batal sekarang batal? Ini karena dia tidak mengerti, tertutup basirahnya. Tapi bagi yang mengerti enggak begitu. Kenapa itu Nabi bilang nggak batal? Karena yang nanya umurnya 81, bininya 80 begitu. Maka Nabi jawab tidak batal. Kenapa selang sejam dijawab batal? Karena yang nanya umurnya 18. Sebetulnya sama angka itu, cuma dibalik doang tuh. Yang depan taruh di belakang, belakang taruh depan doang. Begitu. Nomor 18. Jadi sehingga Nabi bilang batal. Jadi yang pertama, kenapa enggak batal? Kalau kata orang-orang menyebut istilahnya perjuangan hidup. Begitu. Jadi berjuang aja belum tentu hidup, apalagi kagak berjuang begitu. Kalau yang kedua, kenapa dikata batal oleh Nabi? Karena kategorinya pandangan hidup. Baru mandang aja udah hidup, apalagi megang. Begitu. Yang kayak begini nih masuk kategori sutet begitu. Jadi tegangannya ekstra tinggi, bener nggak? Begitu. Yang kayak begini nih batal. Itulah rahmatan lil alamin. Begitulah Rasulullah SAW dalam menjawab persoalan. Ketika sahabat pengen ikut berperang sama Nabi, "Ya Rasulullah, saya pengen menjadi mujahid, saya pengen perang, pengen menjadi syahid." "Ibumu bagaimana?" "Ibu nggak ngasih." "Nggak boleh." "Ibu nangis malah saya pergi." Kata Nabi, "Ente perangnya di rumah aja, khidmat sama ibumu itu juga perang." Hebatnya tuh Nabi. Namanya rahmatan lil alamin. Jangan mengecewakan orang tua di dalam patuh sama Allah. Ya jihad perintah Allah. Tapi juga jangan sampai orang tua menjadi durhaka. Ridho Allah fi ridhol walidain. Allah si ridho ente perang, tapi orang tua enggak ridho. Jangan begitu.
Orang tua murka, Allah jadi ikut murka. Hebatnya itu ajaran yang dibawa oleh Nabi. Sehingga maskhul khuf yang di kita punya negeri enggak umum di kita punya negeri. Maka saya pada akhirnya saya singkat supaya saudara tidak merasa jenuh. Ngajinya kok tentang mujah mulu, saya kagak punya ini. Begitu. Jadi saya mau potong pada bagian ini. Karena dalam fikih-fikih Indonesia itu masul khuf tidak ada. Meski rahmatan lil alamin, kan fikih ini hadis Nabi, bukan orang Indonesia doang masalahnya. Untuk sedunia mereka harus diayomi juga oleh Rasulullah SAW. Inilah saudara, saya mau tutup dengan kajian tentang membasuh mujah ini, sehingga pertemuan mendatang kita tidak akan membedah tentang mujah lagi, akan membahas hadis-hadis apa saja yang membuat wudu menjadi batal. Judul babnya kalau tidak salah begitu. Jadi sehingga mujah selesai. Saya mau tutup segini aja. Ada yang ditanya silahkan. Jadi saya tidak panjangkan tentang mujah ini. Kalau ada yang kurang jelas tentang mujah atau yang lainnya, kami silahkan saja bedah, sebab nanti ke depan tidak ngomongin mujah lagi. Wallahu a'lam. Baik. Baik. Apa ini pajak, apa ini zakat? Begini, sebetulnya pajak ini bukan jizyah, tapi turunan materi dari jizyah. Di dalam aturan negara Islam, aturan, ini kita berbicara negara Islam, sistemnya, maka pribumi tidak boleh, muslim gitu, tidak boleh dikenakan upeti oleh negara. Negara nggak ngambil upeti, namanya upeti, pajak gitu istilah kita. Itu nggak diambil oleh negara karena dia pribumi. Sehingga yang diambil adalah bila mana orang asing tinggal di negara kita, ikut usaha di negara kita, maka yang ini digenjot oleh negara Islam untuk mensejahterakan masyarakat sekitarnya. Ini teori negara Islam, teorinya. Sehingga orang asing tinggal di negara Islam itu akan dikenakan upeti yang disebut pajak. Begitu secara umum. Dengan besaran diatur. Sampai pun tidak boleh dia bangun rumah melebihi rumah pribumi. Kalau pribumi rumahnya 2 tingkat, dia setingkat aja. Kalau batas undang-undangnya 4 tingkat, dia 3 tingkat. Ini diatur di dalam sistem hukum ketatanegaraan Islam. Itu begitu. Lalu apa dengan turunan dari jizyah, upeti ini, begitu, maka ada namanya pajak. Pajak ini sebetulnya iuran masyarakat bagi negara yang belum mampu untuk menghidupi para karyawannya. Kita kudu iuran. Karena presiden tidak kerja buat anak bininya, maka dia pikirannya, presiden, gubernur, wali kota, camat, lurah, begitu. Karena pikirannya habis 24 jam buat rakyat, begitu, memikirkan kesejahteraan rakyat, maka kita sebagai masyarakat urunan. Biar gampang begitu, saya cara sederhana saja, urunan untuk membiayai dia supaya dia fokus 24 jam otaknya apa yang harus dipersembahkan bagi rakyat. Maka karena dia udah digaji, disebut bahasa awalnya namanya diwan. Mula-mula ada gaji ini di zaman Sayyidina Umar bin Khattab jadi presiden. Di zaman Rasul enggak ada gaji, pure murni relawan saja, jadi bupati, jadi apa tuh, enggak ada gaji. Barang seperak. Di zaman Sayyidina Abu Bakar enggak ada gaji.
Mulai Sayyidina Umar dikasih terapan gaji sebagai imbalan otaknya dia memikirkan rakyat, sehingga bila kita makan gaji itu dan otak kita tidak ada mensejahterakan rakyat, gaji ini jadi haram adanya bagi dia, akan berotak-otak haram, bisa merusak masyarakat bila dia kerjanya tidak untuk rakyat, begitu, untuk keluarga dan golongan. Karena gaji ini iuran masyarakat, diatur di dalam sistem perpajakan. Karena presiden tidak kerja buat anak bini kayak kita, maka dipikirkanlah untuk menghidupi keluarganya. Inilah disebut pajak. Sehingga pajak itu kewajiban kita bernegara. Saya bukan orang pajak, tapi saya menyuruh untuk bayar pajak, begitu, mengikuti aturan. Hanya dalam Islam diatur, jangan semuanya dipajakin, gitu. Bagian apa yang kita harus pajakin, begitu, sehingga enggak terus-terusan pajak tumpang tindih, begitu. Kalau ini nanti bakal menyulitkan masyarakat dalam bernegara. Contoh, ada orang kesulitan hidup, dia punya tanah, ini Meruya apa namanya ini? Selatan, Ilir, baik, Ilir, begitu. Ini yang benar nih, kidul dong, kidul, begitu. Kalau selatan, Meruya Selatan, Meruya Selatan, ini nggak hafal ini, begitu. Meruya Selatan, kita nggak ada duit, puyeng, maka kita jual tanah kita. Ada berapa ya? 1000 dah. Banyak nggak tuh? Oh banyak, baik. Karena kita jual tanah kita, bagilah ke negara. Namanya pajak apa? Pajak apa namanya? Hah? Pajak penjualan. Dimintalah oleh negara, diatur besarannya oleh negara. Penjual berapa? Begitu, diatur. Begitu, baik. Berarti duit kita ini nih udah kita pajakin. Biar gampang aja dah. Dapatnya berapa? Biar gampang saya cara nyebut dulu dah. 10 miliar, begitu. Ini mah biar gampang aja nyebutnya. Jadi duit 10 miliar yang saya dapat itu kita keluarkan buat negara. Kasihan dia, karena untuk ngurusin rakyat. Berarti sisa ini udah bersih dari pajak belum? Hah? Sisanya udah belum? Udah, baik. Duit yang sisa ini akhirnya kita belikan mobil, dikenain pajak enggak? Pajak kan udah kita pajaki. Hah? Oh dikenain juga. Pajak apa namanya? Oh pajak pembelian. Oh pajak pembelian, baik. Pajak pembelian, beli mobil, begitu, beli mobil, begitu. Akhirnya kita puyeng juga. Setelah beli mobil nih, mobilnya kita jual, kena pajak enggak? Kan duitnya udah tuh dipajakin, kena pajak enggak? Pajak apa namanya? Pajak penjualan, begitu. Pajak penjualan. Akhirnya dari beli mobil nih, mobil kita jual, beli motor, kena pajak enggak? Pajak lagi, begitu. Pajak apa namanya? Pembelian, begitu. Pajak pembelian, begitu. Motor ini makin kesono makin keren apa makin rusak? Makin rusak. Setiap tahun kudu pajak enggak? Pajak lagi. Padahal makin kesono makin apa? Makin hancur, dipajakin lagi, begitu. Akhirnya kita puyeng, motor kita jual, kena pajak enggak? Pajak apa? Penjualan. Lalu kita makan di restoran, kena pajak enggak? Pajak apa namanya? PPN, begitu. Lalu kita buang hajat di WC umum, kena pajak enggak? Yang enggak ada pajak kentut doang, saudara. Kudunya kaya raya. Kita nggak ngomongin sumber alam, dari begitu aja tuh. Negara udah cukup. Alal haq, begitu. Ini kita sebelum ngomongin apa itu zakat, ntar. Ini pajak dulu. Jadi kita pajak, begitu tuh. Kita beli rumah, beli tanah, kena pajak namanya BPHTB, begitu. Bener nggak? Begitu. Kita pajak punya tanah. Tiap tahun ini tanah kita bayar pajak enggak? Itu namanya nyewa juga namanya. Nyewa juga enggak ini, begitu. Kasihan rakyat yang tinggalnya di Menteng. Mana mantan pensiunan jenderal lagi, begitu. Makin hari makin mahal, duit lah gak ada.
tambah puyeng dia. Ini sama aja mengusir kepada para pejuang-pejuang ini yang harus dipikirin oleh negara terkait dengan perpajakan. Itu kayak begitu. Jadi pajak tuh banyak banget. Kita kena PPN, begitu, pajak itu. Jadi banyak pajak. Kalau mau benar rapi negara, maka pajak ini iuran rakyat untuk orang-orang yang ngurusin rakyat. Saya nggak paham, apakah kalau kita jadi anggota dewan itu ada pensiunannya? Ada pensiunannya enggak ya? Hah? Ada. Seumur hidup. Hah? Seumur hidup enggak? Seumur hidup. Walaupun jadi dewan cuma 5 tahun. Ya habis aja dah duit negara kalau kayak begitu mah. Pantas saja rebutan. Begitu kalau memang kayak begitu. Saya jujur enggak mendalami pada bagian ini. Hah? Iya udah kagak kerja, enggak ngurusin, enggak apa dia dapat gaji. Gaji apa? Begitu. Udah enggak kerja. Begitu. Gaji melek. Oh gaji buta. Begitu. Ini diatur mestinya. Kalau begini ya orang bakal rebutan jadi anggota dewan dong. Kalau kayak begini nih, ngurusin kagak apa kagak. Kayak begitu. Udah berhenti, masih terus aja begitu. Nah, ini kemudian harus diatur. Ini terkait dengan perpajakan. Diatur begitu. Bayi lahir aja keren pajak kalau anak ketiga. Begitu. Ya Allah, anak brojol ente pajak juga. Tuh ngangguk juga tuh. Begitu. Jadi nih mohon maaf, kita ngomongin zakat lagi. Zakat itu nilainya 2,5% dari harta kita. Tentu dengan batas aturan. Siapa yang dikenain zakat? Sebetulnya pajak juga kudunya begitu. Jadi yang banyak dikenain, yang dikit kagak. Ini mau yang dikit dikenain, yang banyak kagak. Ada namanya tax amnesty. Itu buat yang banyak, begitu. Tapi buat yang kecil kagak ngerti, kudu bayar aja. Itu kayak begitu. Jadi bingung begitu. Bila kemudian rakyat itu bayar SPBU aja nggak pernah ngutang, Pertamina rugi, bingung juga. Itu kayak begitu. Bayar listrik nggak pernah nunggak tuh rakyat, nunggak kudu bayar juga, tapi rugi juga. Kita bingung juga. Tapi seringkali bagi-bagi bonus, padahal rugi juga. Begitu. Ini kayaknya yang nanya nih mantan orang Pertamina kayaknya ini. Saudara, zakat 2,5%. Kambing 40, 1 ekor itu 2,5%. Duit 100 juta, 2,5 juta, 2,5%. Maknanya oleh agama, orang susah itu 2,5% adanya. Orang susah tuh 2,5%. Nggak bakalan lebih, kecuali angka yang ditulis susah terus. Itu kayak begitu. Sehingga dari zakat aja udah cukup. Kalau benar dikelolanya. Apatah lagi ditambah dengan pajak ini, pajak itu, pajak ini, pajak itu, kudunya makmur banget. Kudunya aturannya itu seperti demikian. Sehingga pajak lain, zakat lain, keringanan di dalam negara kita. Bila kita bayar zakatnya ke pemerintah, begitu tuh, ke Bajis begitu, maka akan mengurangi angka pajak dari uang yang ada. Itu kayak begitu, itu diatur. Sehingga pajak dan zakat ini berbeda. Begitu. Kalau zakat tidak semua barang diminta. Baju nggak ada zakatnya, kecuali kita dagang baju. Rumah nggak ada zakatnya, kecuali kita usahanya jual beli rumah, namanya dagang. Begitu. Ayam nggak ada zakatnya. Jadi sehingga diatur oleh Islam yang dikenakan zakat di luar makanan-makanan pokok lah, kira-kira begitu, yang ada nilai bisnisnya berkembangnya, ini bakal dikenakan zakat. Begitu oleh Islam. Begitu. Kalau enggak dalam aturannya. Sehingga
Bila berbicara zakat, apakah dengan kita zakat akan mengurangi angka pajak? Bila kita zakatnya kepada pemerintah, badan amil zakat, maka kita akan mengurangi angka pajak kita, itu betul. Jadi intinya pajak itu iuran rakyat karena negaranya belum ada uang, sehingga kita kudu iuran begitu, kudu iuran. Makanya ada yang mengkritik zaman dulu Belanda biar kata menjajah Indonesia, hutan enggak digundulin, itu Belanda begitu, enggak bakal merusak lingkungan, bahkan jalan dibangun. Banyak jalan yang sekarang dibangun sampai puncak itu juga Belanda yang buat. Jalan-jalan baru kebanyakan jalan swasta yang kita harus bayar juga, yang per 2 tahun naik, padahal jalannya segitu-gitu juga. Itu begitu. Makanya kalau boleh kita sedikit mengkritik, saya nggak mau sebetulnya ditanya ini, nyangkut ini. Aturannya semacam transportasi, mohon maaf ya, busway lah macamnya. Begitu. Mestinya mencontoh kereta api. Kereta api itu jalannya punya sendiri. Dia tanahnya tanah PJKA. Jadi sehingga bebas selagu-lagu dia. Bebas selagu-lagu dia. Itu aturannya. Saya nggak paham di dalam aturan bernegaranya. Artinya minta maaf kalau ada kekeliruan. Kalau kita mau bikin jalur bis tersendiri, beliin dulu tanahnya. Sesudah dibeliin tanahnya, maka tanah itu bakal diambil alih, tukar gulingnya buat jalur bis khusus. Begitu, bis khusus. Kalau enggak dibelikan tanahnya, maka pajaknya harus dipotong, karena jalanan umum dikuasai oleh segelintir yang namanya konsorsium. Ini konsorsium. Jalan ada 3 lajur, 1 enggak boleh dipakai orang banyak. Maka yang orang banyak ini karena menjadi padat, sehingga haruslah dipikirkan kerugiannya. Yang tadinya jalan itu 3, sekarang diambil alih. Maka ini paling tidak pajaknya dikurangin. Pajaknya termasuk mobil dalam hal tertentu. Kalaulah kemudian kita mobil ada ganjil genap peraturannya, mobil dipakai cuma 6 bulan. Begitu, karena besoknya lagi 6 bulan buat genap. Mestinya pajaknya dikurangin, jangan dilebihin, mestinya. Tapi kata yang mengatur, ente belum jadi pejabat. Kalau ente jadi pejabat, kayak gue juga, mungkin begitu juga kali. Begitu. Bagaimana harus narik-narikin duit mulu? Ini menjadi kendala dalam bernegara. Mungkin harus ditata ulang. Contohlah negara-negara barat, bagaimana majunya mereka, karena mereka tidak mengenal zakat, mereka mengenal pajak. Maka kita harus pahami aturan ini dengan baik. Saya yakin pemerintah kita kalau mengkaji betul-betul ketatanegaraan Islam, pajak bakal berkurang. Rumah pajaknya sekali aja, saat beli aja, besok lusa tidak dimintain lagi. Kalau dimintain lagi namanya sewa juga namanya, bukan beli. Kalau begitu puyeng nanti akhirnya. Orang makin kemari bukannya makin punya duit, makin pensiun, makin bokeh dia. Bokeh ditekan mulu, puyeng dia, puyeng. Kan kasihan. Maka negara harus berpikir ulang bagaimana cara mensejahterakan rakyat, diatur dengan baik. Ini diantara cara dalam bernegara yang baik. Tapi semuanya harus merenung ulang cara bernegara dengan baik terkait dengan sistem perpajakan yang ada. Jangan sampai kemudian kita pajak, nabung cuman 1 juta, 2 juta, kena pajak mulu tiap ini. Repot juga, padahal udah ada iuran juga yang namanya iuran bulanan buat bayar buku. Termasuk SIM. Saya pernah menyinggung juga sedikit, lalu disentil juga oleh kawan kita. Makin ke sono bawa mobil, makin pinter, makin bodoh. Nah, kita naik motor, makin ke sono naik motor, makin bodoh apa makin pinter? Terus ini tiap 5 tahun ganti ini, buat gantiin apaan? Kan makin pinter ke sono. Begitu.
Ini untuk apa ini? Itu juga harus dipikirkan. Tapi kata petugas kita, lu pikirin juga dong, gua begitu kata petugas. Ya repot juga kita, suruh banyak mikirin dia, tapi dia kurang banyak mikirin kita. Mestinya aliran dananya pajak motor dalam Islam, pajak motor, mobil, ini larinya buat jalanan. Kalau kita udah dapat duit yang didapat, ini semuanya merambah jalan lagi, beli tanah lagi, membuat jalan baru, akses baru, jembatan segala macam. Dana larinya daripada dana pajak perjalanan. Itu begitu. Kalau kita ngambil dari makanan untuk menekan bagaimana biar pupuk murah, ini cara lari-larinya dalam hukum Islam. Sayang kita kajiannya belum masuk. Insya Allah nanti kalau udah masuk hukum ketatanegaraan Islam, kita bedah satu persatu. Ini baru ngomongin mujah dulu, mujah khub baru, kurang lebih demikian Badi. Wallahu alam. Sudah ya. Wa sallallahu wasallam ala khairil qism Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.